Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majelis kali ini, di siang hari ini kita membahas atau membaca kitab Fadilul Haji dengan keutamaan umrah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saya bacakan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihad bagi orang yang sudah tua, orang yang lemah, dan perempuan ialah dengan melakukan haji dan umrah. Hadis riwayat Nasai. Dalam hadis pertama, masalah ini telah dibicarakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu jihad yang dilakukan tanpa peperangan telah diperintahkan kepada mereka para wanita, yaitu haji dan umrah. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku adalah seorang yang mempunyai semangat sangat lemah, tidak mempunyai keberanian untuk melawan musuh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu jihad yang tidak ada perlawanan di dalamnya?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah." Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah haji dan umrah." Dari kitab Durrul Mansur. Hadis selanjutnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakai pakaian ihram untuk melakukan umrah dari Baitul Muqaddas, maka ia akan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekali lagi saya sampaikan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakai pakaian ihram untuk melakukan umrah dari Baitul Muqaddas, maka ia akan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk menyatakan kebenaran hadis ini, Ummu Hakim radhiyallahu anha, seorang tabi'ah yang telah mendengarkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha melakukan perjalanan khusus ke Baitul Muqaddas untuk memakai pakaian ihramnya di sana, lalu berangkat untuk melakukan umrah ke Mekkah. Demikianlah semangat agama mereka. Apabila mereka mendengar perintah serta nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka segera berusaha mengamalkannya menurut kemampuan mereka. Mereka tidak peduli dengan kesukaran yang harus mereka alami. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga meriwayatkan sebuah hadis lain, barang siapa mengembara dari Masjidil Haram Makkah dengan niat melakukan umrah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan ia akan memasuki surga. Dari kitab Durrul Mansur. Sekali lagi saya sampaikan, maka dengarkan teman-temanku dimanapun kalian berada. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga meriwayatkan sebuah hadis lain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengembara dari Masjidil Haram Makkah dengan niat melakukan umrah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan ia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab Durrul Mansur. Alhamdulillah, semoga majelis kali ini tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan meridhoi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kesankan dalam hati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tumpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita semua berangkat dengan ridho Allah, menunaikan haji untuk menyempurnakan rukun Islam, dan berangkat menunaikan umrah dengan mendapatkan umrah haji kecil dengan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.